Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang diberkasihi dalam nama Yesus Kristus, Shalom dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Saat ini kita memasuki minggu keempat setelah Trinitatis dengan tema menjadi berkat dalam kepelbagaian. Melalui ibadah kita hari ini kita dipanggil untuk selalu menjadi berkat di dalam kehidupan, terlebih pada saat kita sedang menghadapi pergumulan ini. Dunia menderita karena virus corona atau COVID-19. Karena itu, kita berkumpul dan bersekutu di rumah ini berdoa dan memohon kepada Allah supaya wabah ini segera berlalu dari kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita memasuki ibadah ini, marilah kita mempersiapkan diri, hati, dan pikiran kita untuk memasuki hadirat Tuhan. Marilah kita arahkan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Allah Tritunggal, Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Kita saat teduh. Marilah kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Injil Jemaat 370 ayat 1 dan seterusnya. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu itu tercerai dari kawanan domba lainnya. Beginilah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Tuhan yang Maha Kuasa yang tidak bermula dan tidak berakhir. Dengan perantaraan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah berjanji akan mengaruniakan kepada kami pengampunan dosa, kebenaran, dan hidup yang kekal. Anugerahkanlah kepada kami Roh-Mu untuk membimbing hati dan pikiran kami, agar kami berpegang teguh pada janji-Mu apabila kami mengalami pencobaan. Teguhkanlah hati kami agar kami sungguh mengimani firman-Mu yang kudus dan memperlakukannya dalam kehidupan kami, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kami persilakan duduk, kita bernyanyi memuji Tuhan, Kidung Jemaat 249 dan buku MD 656. Sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis dalam Mazmur pasalnya yang ke-27 ayat 7 sampai yang ke-14, demikian firman Tuhan. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Ia akan menyaksikan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan selanjutnya, bersukacitalah dari bangsa-bangsa dengan umatnya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu segala bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari Paling yang akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu terlibat dalam pengharapan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi di Jemaat 27 ayat 1 dan 2. Mengasihi
Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon pengampunan dosa kita. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga yang maha kudus, kami tidak layak datang ke hadapan-Mu karena kami senantiasa bergelimang dengan dosa. Karena pikiran dan perbuatan kami senantiasa bertentangan dengan kebenaran-Mu. Tetapi oleh kasih Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, maka kami datang meminta keampunan dosa dan kejahatan kami. Tolong dan kasihani kami, ampunilah segala kejahatan kami, dan terimalah kami menjadi anak-anak Hamba-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah jiwa dan pikiran kami, agar kami dapat memilih apa yang berkenan kepada-Mu dan menjadi anak-anak yang setia menyaksikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikannya kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, kita persilakan duduk kembali, kita bernyanyi memuji Tuhan di Jemaat 400 ayat 1 dan seterusnya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Hukum Taurat kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Hukum Taurat ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Hukum Taurat keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Dia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi Kidung Jemaat 387 dan buku ND 543. Marilah kita bersaksi mengungkapkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa syafaat. Kita berdoa hati, marilah kita berdoa syafaat. Bapa kami di surga, Allah yang kami sembah sebagai penyelamat dunia, Engkaulah tempat dan tumpuan kami, pelindung dan penjaga kami. Bapa kami yang penuh dengan kasih, kembali kami di sini untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Walaupun pada hari Minggu ini kami masih beribadah di tempat kediaman kami, di rumah kami masing-masing, tapi itu tidak mengurangi sukacita kami, tidak mengurangi bahagia kami, ya Bapa, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah kami selalu dari awal hingga akhir ibadah kami di rumah kami masing-masing bersama keluarga kami. Turunkanlah Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar kami dapat mengikuti ibadah kami dengan tulus dan penuh sukacita. Begitu juga di saat nanti kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau yang memberkati kami dengan kasih dan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dengan baik akan semua tentang firman-Mu pada minggu hari ini, sehingga nanti ya Bapa, kami akan dapat menggunakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari dan dapat kami pakai sebagai pegangan di dalam kondisi di saat ini ya Bapa. Di dalam doa syafaat ini kami juga ingin berdoa Bapa untuk pemerintahan kami, bangsa Indonesia, begitu juga untuk
seluruh negeri di dunia ini. Biarlah ya Bapa, kasih-Mu dan juga penyertaan-Mu dan berkat-Mu yang memberkati dan membimbing pemerintahan kami, baik dari pemerintahan pusat sampai daerah. Engkau yang membimbing mereka di setiap usaha-usaha mereka, di setiap tugas, kewajiban dan tanggung jawab mereka ya Bapa, di dalam mengayomi dan membimbing serta memimpin negara kami, dan juga dalam kondisi corona ini ya Bapak, bimbinglah mereka agar mereka dapat memimpin kami, mengayomi kami, agar dapat melewati masa-masa yang sulit ini, baik di dalam perekonomian, politik, maupun sebagainya. Biarlah ya Bapak, Engkau yang membimbing mereka agar mereka dapat menjalankan tugas dan kewajiban mereka dengan baik. Kami juga berdoa untuk para korban dan juga pasien-pasien penderita corona ya Bapak. Begitu juga dengan saudara-saudara kami yang lainnya dan juga orang-orang yang kami kasihi yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Engkaulah ya Bapak, tabib dari segala tabib, dokter dari segala dokter. Engkaulah ya Bapak yang bisa memberikan kesembuhan yang sempurna, pemulihan yang sempurna kepada semua korban ataupun pasien corona dan juga orang-orang yang sedang mengalami sakit penyakit ini Bapak. Engkau yang menyembuhkan mereka, Engkau yang mengurapi setiap obat-obatan, makanan dan minuman. Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan para perawat, dokter maupun keluarga dan juga orang terdekat mereka ya Bapak, sehingga mereka semua dapat memperoleh kesembuhan yang sempurna daripada itu. Berkatilah juga ya Bapak untuk setiap keluarga-keluarga yang sudah ditinggalkan. Kiranya Engkau yang memberikan mereka ke sukacita dan juga penghiburan ya Bapak, agar mereka tetap dapat bersama-sama dengan kami untuk kembali memuji dan memuliakan nama-Mu serta menghadapi situasi di tengah-tengah pandemi corona ini ya Bapak. Kami juga berdoa Bapak untuk para dokter, perawat maupun para ahli, peneliti dan juga semua petugas-petugas dan juga orang-orang yang ikut serta di dalam penanganan COVID-19 ini ya Bapak. Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang memberikan mereka kesehatan, Engkau yang memberikan mereka semangat, Engkau yang memberikan mereka sukacita dan juga kebahagiaan dalam mereka melakukan tugas mereka masing-masing Bapak. Engkau juga yang memberkati setiap keluarga yang mereka tinggalkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka ya Bapak. Biarlah apa yang menjadi kebutuhan mereka juga dapat terpenuhi dengan baik. Begitu juga ya Bapak, kami berdoa untuk anak-anak kami, seluruh anak-anak kami di dunia ini, baik dari yang masih bayi sampai mereka yang dewasa Bapak. Kami serahkan semua kesehatan dan juga tumbuh kembang mereka kepada-Mu ya Bapak. Engkau yang melindungi mereka, Engkau yang menjaga mereka di tengah pandemi COVID-19 ini. Engkau yang memberkati setiap tumbuh kembang mereka ya Bapak. Engkau berkati mereka dengan kesehatan, Engkau berkati mereka dengan sukacita, agar mereka dapat melewati dan juga merasakan hari demi hari setiap kegiatan mereka dengan baik ya Bapak. Begitu juga kami berdoa untuk setiap anak-anak kami yang sedang ataupun akan melalui masa-masa pendidikan mereka ya Bapak. Engkau berkati mereka di setiap proses pembelajaran mereka, baik dari pendaftaran, proses belajar mengajar, baik dari rumah maupun secara langsung Bapak. Engkau berkati mereka agar mereka dapat mengikuti setiap pelajaran dengan baik, disiplin di dalam waktu, walaupun mereka belajar di rumah mereka masing-masing ya Bapak. Engkau juga yang memberkati setiap para guru, para sekolah dan juga pengajar-pengajar ya Bapak, agar tetap bersemangat di dalam mengajari anak-anak kami dan juga tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Bapak, di sini kami juga berdoa terkhususnya untuk anak kami, Axel Graham Banjaman Tua Lubantowi yang pada minggu ini sudah berulang tahun ya Bapak. Terima kasih untuk penyertaan-Mu selama ini, sehingga pada hari
Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap orang yang kami kasihi, dari orang tua kami, saudara kami, yang berada di dekat kami maupun jauh di sana ya Bapa. Allah yang memberkati dan melindungi kami semua, dimanapun kami berada, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Supaya memberkati kami, supaya membimbing kami ya Bapa, agar kami dapat melewati semua ini dengan baik. Engkau yang membimbing kami ya Bapa, agar di tengah pandemi ini kami akan semakin dekat denganmu, semakin berserah kepadamu, dan semakin sering berdoa kepadamu ya Bapa. Karena hanya Engkaulah satu-satunya penolong kami di dunia ini. Berkatilah kami ya Bapa, agar di masa-masa yang sulit ini kami bisa semakin memperoleh hikmat dan juga kebijaksanaan ya Bapa, dan juga semakin meningkatkan iman kami masing-masing di setiap pribadi kami, agar kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak-anak-Mu di dunia ini. Berkatilah Bapa setiap hal yang kami lakukan di dalam menghadapi COVID-19 ini, agar dengan segera COVID ini dapat berakhir dan kami semua ya Bapa dapat melaksanakan tugas dan juga kewajiban kami dan kegiatan kami sehari-hari seperti semula dan tidak kalah dengan baik. Berkatilah juga ya Bapa kami para pelayan-Mu di setiap gereja di dunia ini, agar juga tetap semakin bersemangat dan penuh sukacita di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai pelayan-Mu. Berkatilah kami ya Bapa, agar kami dapat tetap bisa melaksanakan tugas kami sebagai pelayan, dapat tetap bersemangat di dalam memberitakan ataupun menyebarkan firman-Mu di tengah-tengah pandemi COVID ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, inilah doa yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi Kidung Jemaat 72 ayat 1 dan seterusnya. Tuhan
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyerang hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Firman Tuhan pada minggu hari ini tertulis di dalam Kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Kita buka Alkitab kita dari Kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbanting di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan berikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, kita semua pasti tahu bahwa Abraham adalah bapa orang beriman. Dalam nas ini kita dapat melihat bagaimana contoh konkret perwujudan orang yang diberkati dan menjadi berkat. Kejadian 12 ayat yang pertama sampai yang ke-9 menceritakan peristiwa pemanggilan Abraham dan jawaban Abraham atas panggilan Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, bagi Abraham tidaklah mudah melakukan perintah Tuhan, di mana ia harus meninggalkan negeri dan ia juga harus meninggalkan sanak saudara, keluarga. Jikalau saya membandingkan dengan orang yang merantau atau orang yang meninggalkan kampung halaman ataupun negaranya untuk pergi ke suatu kota ataupun pergi ke suatu negara, biasanya orang-orang yang akan pergi merantau, mereka akan pergi karena di dalam kehidupan di kampung halaman maupun negara
mereka mengalami keterpurukan. Oleh karena itu, ia akan pergi merantau pasti karena ingin memperbaiki nasib hidupnya. Dan biasanya sebelum seseorang pergi untuk merantau, ia pasti sudah mencari tahu terlebih dahulu kemana ia akan pergi. Dan ia akan pasti memilih kota yang lebih maju dari kampung halamannya, kota yang menjanjikan hidup lebih baik, kota yang memiliki kesempatan untuk dapat bekerja, untuk dapat mengubah nasib hidupnya. Tidak ada orang yang mau pergi merantau tanpa tujuan yang jelas. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, hal ini berbeda dengan apa yang dialami oleh Abraham. Di tengah-tengah rasa aman yang ia miliki, di tengah-tengah rasa aman di kota kampung halamannya yang memberi ia kemakmuran, disitulah Abraham dipanggil untuk meninggalkan negeri kampung halaman dan sanak saudaranya. Disitulah Abraham dipanggil oleh Tuhan pergi ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan nanti. Artinya ketika Tuhan memanggil Abraham, pada saat itu Abraham tidak tahu kemana Tuhan memberikan tempat atau kampung yang akan menjadi tempat tinggalnya. Tidak ada kepastian. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, tema kita pada pagi hari ini, di minggu hari ini adalah menjadi berkat dalam kepelbagaian. Hal yang utama yang perlu kita pahami terlebih dahulu adalah menjadi orang yang diberkati. Ketika kita menjadi orang yang diberkati, maka kita akan dapat menjadi berkat. Tidak mungkin kita menjadi berkat bagi banyak orang bila hidup kita ternyata tidak diberkati. Menerima berkat tidak harus dan selalu berfokus kepada harta, tetapi menjadi berkat berarti kita juga bisa menjadi pembawa damai, menjadi pembawa kehidupan, pemberi keamanan, pelaku kebenaran dan keadilan. Pertanyaannya adalah bagaimana agar hidup kita diberkati? Bapak Ibu yang terkasih, mari kita melihat dan merenungkan sebagaimana yang ditunjukkan Abraham dalam teks kita pada hari ini. Yang pertama adalah miliki iman seperti iman Abraham. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Kristus ada banyak hal yang diminta Allah dari Abraham. Yang pertama, Abraham harus meninggalkan negeri dan juga harus meninggalkan sanak saudara ataupun keluarganya.
Yang kedua, ia hanya boleh percaya dan menyerahkan diri kepada kuasa Allah. Sekalipun perintah ini sulit untuk dilakukan, namun iman Abraham menunjukkan kesetiaannya. Abraham mengikuti panggilan Allah. Ia menjadi seorang musafir. Ia menjadi seorang pengungsi asing di tanah yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Tanpa memiliki iman, mustahil Abraham dapat melakukan itu semua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, di dalam perjalanan kehidupan di dunia ini, setiap manusia tentu memiliki kisah hidup yang berbeda, dan sering sekali tidak mudah untuk menjalaninya, sehingga sering menggoyahkan iman kita kepada Tuhan. Nah, sejauh mana kita bisa percaya kepada sesuatu yang belum bisa kita lihat? Sejauh mana kita mampukah meski apa yang kita hadapi belum menunjukkan apapun yang bisa kita terima secara logika manusia? Sejauh mana kita mau melakukan kehendak Tuhan meski hal itu tidak masuk akal? Bapak Ibu yang terkasih, iman kita adalah bukti semuanya itu. Sebuah iman yang teguh akan membuat kita sanggup berdiri teguh dan tidak ragu, tidak bertanya-tanya, dan tidak bimbang. Meskipun saat ini apa yang kita alami masih bertolak belakang, namun tetaplah beriman. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena itu tidak perlu khawatir akan penyertaan Tuhan. Miliki iman agar membawa kita kepada karya Allah yang tidak pernah terpikirkan oleh akal manusia. Yang kedua, bagaimana hidup kita terberkati adalah miliki ketaatan. Hal ini dapat kita lihat dalam ayat yang keempat sampai ke-6. Alkitab menuliskan bahwa Abraham adalah seorang yang taat kepada perintah Allah. Ketaatan menyerahkan diri kepada Allah dengan tidak menanyakan sebabnya, dengan tidak ada kesaksian sedikit pun, sesungguhnya itu merupakan bukti dalam diri Abraham. Ia menjadi taat karena Allah telah memerintahnya. Abraham dipanggil untuk meninggalkan semua yang selama ini melindunginya, yang selama ini memberikan rasa aman kepadanya. Tapi Allah memanggil dia kepada hal yang tidak pasti, tempat yang tidak pasti, tidak disebutkan oleh Tuhan kemana dia akan pergi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, ketaatan kita mungkin saja juga teruji ketika kita dalam posisi Abraham. Ketika Abraham sedang menikmati kemakmuran, menikmati kenyamanan, menjalani hidup di Haran, disitulah Allah memberitahukan untuk pergi
ke tempat yang belum pasti. Tetapi Abraham tetap taat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, apakah respon kita bila hal itu terjadi di dalam kehidupan kita? Mungkin kita akan berpikir panjang dulu. Mungkin kita akan mempertimbangkannya dulu dengan matang. Dalam nas ini Bapak Ibu yang terkasih, Abraham memilih untuk taat dan ia segera berangkat meninggalkan kenyamanan hidupnya demi memenuhi panggilan Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, di zaman sekarang ini ada begitu banyak tawaran kehidupan yang membuat kita menjadi tidak taat. Mungkin saja hal itu bisa disebabkan karena faktor ekonomi, faktor percintaan, faktor pendidikan, ataupun pekerjaan. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, bagaimanapun sulitnya menjalani hidup di dalam Allah, tetaplah taat. Karena ketaatan itu merupakan bukti cinta kasih kita kepada Tuhan. Yang ketiga, agar hidup kita diberkati adalah milikilah kesabaran. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, jikalau kita melihat di dalam ayat kedua sampai ketiga, kita dapat melihat janji Tuhan kepada Abraham. Yang pertama, ia akan menjadi bangsa besar. Yang kedua, namanya akan masyhur. Yang ketiga, ia akan diberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Yang keempat, ia akan memiliki tanah, yaitu tanah perjanjian. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, seluruh janji itu tidak diterima oleh Abraham dalam waktu yang singkat. Dia harus menunggu janji-janji Tuhan itu tergenapi di dalam kehidupannya. Misalnya saja dalam hal keturunan, Abraham menunggu cukup lama. Abraham ketika dipanggil oleh Allah, ia berusia 75 tahun. Dan ia memiliki anak Ishak ketika ia berusia 100 tahun. Artinya Abraham harus menunggu 25 tahun untuk memperoleh keturunan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, sebagai manusia sering kita tidak sabar menghadapi keadaan yang ada. Kita cenderung selalu ingin cepat, kita cenderung selalu ingin instan. Ketika kita menghadapi masalah, kita menginginkan Tuhan segera menolong dan memberikan jalan keluar. Ketika kita mencari pekerjaan, kita menginginkan segera mendapat pekerjaan yang baik dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, melalui nas ini kita belajar untuk memiliki kesabaran seperti Abraham. Dengan adanya kesabaran, sebenarnya Tuhan sedang berkarya di dalam kehidupan kita. Tuhan sedang memberkati dan mempersiapkan kita untuk menjadi berkat di dalam kehidupan ini. Yang keempat, agar hidup kita diberkati adalah selalu beribadah. Hal ini dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Hal yang menarik dalam perjalanan hidup Abraham ketika ia dipanggil keluar dari kampung halamannya, meninggalkan juga keluarga sanak saudaranya. Kemana Abraham
Di situ ia akan mendirikan mezbah sebagai tempat untuk menyampaikan korban persembahan dan tempat Abraham menaikkan doa kepada Tuhan. Kita melihat di ayat ke-8, bisikan ayat ke-9 dibaca. Di tempat Allah memperlihatkan diri, di situlah Abraham membuat mezbah bagi Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, hal ini membuktikan bahwa Abraham adalah orang yang taat beribadah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, apa yang dilakukan oleh Abraham merupakan teladan yang berharga bagi kita semua orang percaya. Dalam segala kelelahan sebagai seorang musafir, sebagai seorang asing di tempat yang baru, Abraham selalu mengutamakan hidup dalam beribadah. Sebagai orang percaya, kita harus senantiasa menyediakan waktu untuk beribadah. Tidak peduli seberapa lelahnya kita menjalani rutinitas kita setiap hari, membiasakan diri untuk selalu datang beribadah adalah wujud kasih kita kepada Tuhan. Hubungan yang baik dengan Tuhan hanya dapat kita peroleh, kita miliki ketika kita berjumpa dengan Allah di dalam ibadah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, melalui kisah Abraham ini kita diingatkan bahwa orang percaya adalah umat yang dipanggil dan dipilih Allah menjadi berkat dalam kepegawaian. Oleh karena itu, mari kita menjadi orang yang diberkati dengan memiliki iman yang teguh, memiliki ketaatan kepada perintah Tuhan, memiliki kesabaran, memelihara perjumpaan kita dengan Allah di dalam ibadah. Bila kita memiliki hal tersebut, maka kita akan menjadi berkat dalam seluruh kehidupan kita, melalui perkataan maupun perbuatan kita. Menjadi berkat berarti kita akan menjadi pembawa kehidupan bagi orang lain, pencipta kedamaian dan pelaku kebenaran dan keadilan. Kiranya Roh Kudus Tuhan menolong, memampukan kita untuk dapat menjadi berkat di dalam kehidupan ini. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, melalui firman Tuhan kami diingatkan kembali bahwa kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, dan kami adalah berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Ajari kami Tuhan, supaya kami mengetahui, menyadari bahwa kehadiran kami juga menjadi berkat di dalam kehidupan ini. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Nya Tuhan, mampukan kami melakukan sesuai dengan firman-Mu. Inilah doa dan permohonan kami, hanya kepadamu kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 439 ayat yang pertama sampai yang kedua. Bila putus asa dapat dilasu,
55b. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Kita berikan persembahan kita. Kita bangkit berdiri. Mari kita mendoakan persembahan kita. Ya Bapa kami yang ada di surga, kami